Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala Satya Maha Ghafur, Satya Maha Syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tiada terukur. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Akhirul Zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Dia tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya. Ilmu ma'rifat huruf adalah ilmu paling tua di dalam kepercayaan ahli asrar. Mereka adalah para wali penyebar agama Allah di muka bumi ini. Mereka menggunakan ilmu ini dalam berbagai hal untuk mengatasi permasalahan hidup manusia, mulai dari penyembuhan, keselamatan, keberuntungan, penglaris, kereskian, ketidakdayaan, dan lain-lain. Itu semua semata-mata digunakan sebagai modal atau senjata dalam mengarungi hidup. Maha suci Allah yang telah memberikan serta mencurahkan segala ilmu pada mereka ahli asrar, yaitu mereka yang menjadi pelopor dari segala ilmu kebatinan yang bisa membuka rahasia-rahasia alam beserta manfaat-manfaatnya dari segi spiritual untuk berbagai hal permasalahan, termasuk ilmu ma'rifat huruf. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas ilmu ma'rifat huruf. Ilmu ma'rifat huruf adalah mereka juga yang pertama kali membukakan kajiannya tentang khasiatnya huruf, kodamusnya huruf, dan bagaimana cara menggunakan huruf agar berkhasiat dan bisa dimanfaatkan. Ilmu ma'rifat huruf adalah ilmu yang menjadi induk dari segala ilmu raja, wifik, dan asimat, yaitu rangkaian-rangkaian huruf-huruf, angka-angka, dan simbol spiritual yang diracik dengan cara dan teknik tertentu hingga memancarkan energi spiritual khusus yang bisa dimanfaatkan untuk hajat khusus pula. Tentu ada semua tahu dan pernah lihat raja, tapi kebanyakan orang tidak tahu bagaimana proses raja dibuat dan bagaimana caranya meramu huruf-huruf agar berkhasiat seperti yang diinginkan untuk pengasihan. Misalnya, raja adalah rangkaian-rangkaian huruf, angka, dan simbol spiritual yang kombinasinya hanya diketahui para ahli ma'rifat huruf, hingga mereka bisa meracik raja yang bermacam-macam dan berbeda-beda khasiatnya juga. Di sini kami akan mengungkap tentang ilmu ma'rifat huruf meliputi jenis huruf, golongan huruf, kodam huruf, dan khasiat huruf-huruf, juga cara meracik huruf agar berkhasiat. Sekarang kita mulai dengan jenis huruf. Huruf seperti spesifik dibagi menjadi dua, yaitu huruf mukjam moroniyah, atau dalam ahli hikmah adalah huruf mukjam awal, yaitu huruf yang berjumlah 14 yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran untuk menjaga Al-Quran dari perubahan. Huruf nuruniyah atau mukjam awal ini mempunyai khasiat untuk pengobatan medis dan non-medis.
untuk pengasih, untuk keselamatan, untuk kewibawaan, untuk pengasih, untuk menglariskan, dan lain-lain. Sedangkan bagi huruf yang kedua adalah huruf sulmania, yaitu huruf yang tertulis di dahi berhala, hingga mereka kaum musyrikin mau tunduk dan menyembah berhala itu. Khasiat dari huruf sulmania adalah untuk penunduk, pengasih, dan amal-amalan frontal lainnya. Sedangkan huruf dari segi golongan, huruf terbagi menjadi 4 bagian, yaitu huruf api atau ada 7 huruf. Yang kedua huruf bumi, ada 7 huruf. Yang ketiga huruf angin, ada 7 huruf. Yang keempat ada huruf air, ada 7 huruf. Huruf api adalah alif, ha, to, min, fa, shin, sal. Khasiatnya untuk pengasihan media api dan bara. Huruf ini akan berkhasiat bila digunakan dengan cara yang benar. Huruf bumi adalah ba, waw, ya, nun, sod, ta, dot. Bila digunakan dengan tata cara khusus yang benar, maka bisa berkhasiat melontarkan penyakit di tubuh lawan, membuat bangkrut pedagang, mengikat mulut lawan, hingga tak menghancurkan. Adalah fungsi huruf bumi. Huruf angin adalah jim, ra, kaf, sin, kaf, sa, do. Bila digunakan dengan tata cara khusus dan benar, maka huruf ini bisa digunakan untuk menarik simpati lawan jenis, pengasihan khusus, mendatangkan pujaan hati dari kejauhan, menghujamkan rasa cinta di hati si target, dan lainnya. Amalan yang berhubungan dengan asmara adalah tugas dari huruf angin ini, yaitu menggunakan keramat angin dalam memasukkan rasa cinta tersanubari si target. Yang terakhir adalah huruf air. Huruf air adalah dal, kha, lam, ain, ra, ko, goin. Fungsi dari huruf ini adalah untuk memasukkan penyakit di batang tubuh manusia. Semua hal yang berkaitan memasukkan penyakit adalah tugas dari huruf ini. Ilmu huruf air adalah ilmu terakhir yang digunakan ketika seseorang jawara sudah kalah, dan dia balas dendam dengan ilmu huruf air ini untuk memasukkan penyakit ke tubuh lawan. Huruf api bersifat hari yabis atau panas kering. Huruf bumi bersifat barit yabis atau dingin kering. Huruf angin bersifat harratab atau panas basah, sedangkan huruf air bersifat barit ratab atau dingin basah. Mengetahui sifat-sifat huruf ini sangat penting agar dalam meracik huruf bisa terjadi keseimbangan unsur antara unsur api, bumi, angin, dan air. Juga agar tidak terjadi tumpang tindih energi yang menyebabkan raja menjadi tidak berkhasiat seperti yang diinginkan. Contohnya, ketika ingin menyembuhkan penyakit demam. Penyakit demam adalah penyakit yang bersifat panas, maka huruf yang digunakan adalah huruf ba, yang memang bersifat dingin karena huruf ba adalah golongan dari huruf bumi yang memang bersifat dingin kering. Rangkaian-rangkaian huruf yang difungsikan untuk pengasihan, maka huruf-huruf yang digunakan juga huruf-huruf yang memang berfungsi untuk pengasihan, seperti huruf api dan angin. Ketika huruf api dan angin ini dirangkai dengan teknik khusus, maka bisa menjadi asima pengasihan. Dalam ilmu fisika juga memang api dan angin adalah satu kesatuan, yang mana api tak bisa hidup tanpa angin, dan angin yang membesarkan api. Dalam ilmu marifat, huruf-huruf unsur api adalah pasangan huruf berunsur angin, dan huruf unsur bumi adalah pasangan huruf berunsur air. Namun, keempat elemen akan memancarkan energi metafisika yang besar bila dipadu dengan baik dengan tata cara benar tanpa tumpang tindih energi. Setelah kita tahu tentang jenis huruf dan golongannya, maka apa saja kodams yang menjaga huruf-huruf itu?
hingga mampu mengeluarkan energi metafisika yang bisa bermanfaat bagi kehidupan. Kodamus-kodamus penjaga huruf itulah yang akan bereaksi memancarkan energi metafisika bila huruf-huruf tersebut diracik dengan formulasi yang benar. Lalu, apa kodamus-kodamus penjaga huruf itu? Berikut adalah huruf beserta kodamusnya masing-masing sesuai urutan huruf abjadun. Huruf alif, kodamusnya adalah Malik Hatmah Tolkiail. Huruf ba, kodamusnya adalah Malik Jarom Hiail. Huruf jim, kodamusnya adalah Malik Tolkotiail. Huruf dal, kodamusnya adalah Malik Sakmah Yail. Huruf H, kodamusnya adalah Malik Afroyail. Huruf waw, kodamusnya adalah Malik Tuniail. Huruf Sa, kodamusnya adalah Malik Almasyail. Huruf Kha, kodamusnya adalah Tofyail. Huruf Ta, kodamusnya adalah Astohyail. Huruf Ya, kodamusnya adalah Malik Hardakiail. Huruf Kaf, kodamusnya adalah Malik Samhayail. Huruf Lam, kodamusnya adalah Malik Tohtoyail. Huruf Mim, kodamusnya adalah Malik Sorahil. Huruf Nun, kodamusnya adalah Malik Soryail. Huruf Sin, kodamusnya adalah Malik Halkilin. Huruf Ain, kodamusnya adalah Malik Syarhilin. Huruf Fa, kodamusnya adalah Malik Syatotilin. Huruf Sod, kodamusnya adalah Malik Hardialin. Huruf Qaf, kodamusnya adalah Malik Askilin. Huruf Ro, kodamusnya adalah Malik Dohrail. Huruf Shin, kodamusnya adalah Malik Hordiail. Huruf Ta, kodamusnya adalah Malik Marawilin. Huruf Sa, kodamusnya adalah Yasyail. Huruf Kha, kodamusnya adalah Malik Hamlilin. Huruf Sal, kodamusnya adalah Malik Rofyail. Huruf Do, kodamusnya adalah Malik Halkiyail. Huruf Do, kodamusnya adalah Malik Torhiyail. Dan huruf Ghain, kodamusnya adalah Malik Salkafilin. Apa khasiat dan manfaat metafisika dari masing-masing 28 huruf tersebut? Berikut khasiatnya. Khasiat huruf alif adalah untuk kecerdasan anak, menarik simpati orang umum, mendamaikan dua orang yang berselisih, untuk pengasihan, menjaga harta benda, kewibawaan. Khasiat huruf ba adalah untuk memperlancar rezeki, mengurangi rasa sakit, untuk pengasihan, untuk menarik simpati lawan jenis, mengobati demam, pagar gaib, penglimunan. Khasiat huruf jim adalah menyembuhkan demam, pukau suara, memudahkan persalinan, merubah air asimat kewibawaan. Khasiat huruf dal adalah untuk pengasihan, merasukkan rasa kasih sayang, untuk keberkahan usaha. Khasiat huruf H adalah untuk pengasihan, menarik simpati lawan jenis, mengorbankan cinta di hati target kewibawaan. Khasiat huruf waw adalah untuk kasih sayang, mendatangkan hajat penglaris. Khasiat huruf Sa adalah untuk pengasihan, mendatangkan mendung dan hujan. Khasiat huruf Kha adalah untuk penyembuhan penyakit dan meredam syahwat. Khasiat huruf To adalah menundukkan musuh, menghilangkan sakit kepala, pagar gaib untuk bayi dan anak-anak, untuk penglarisan. Khasiat huruf Ya adalah untuk meredam syahwat dan penyembuhan psikologi agar orang tidak lagi berbuat maksiat. Khasiat huruf Kaf adalah untuk kewibawaan, pengasihan, penglaris, juga untuk pagar gaib, untuk ladang kebun sawah. Khasiat huruf Lam adalah untuk menyembuhkan penyakit demam dan penyakit sebangsanya. Khasiat huruf Mim adalah untuk kewibawaan, karisma, pukau suara, pengasihan, dan mengorbankan hati. Khasiat huruf Nun adalah untuk mengobati sihir dan impotensi, mengobati penyakit dalam, mendatangkan ikan atau untuk asimat memancing, menambah rezeki, pagar gaib untuk harta benda, dan merubah air asimat. Khasiat huruf Sin adalah untuk pengasihan, mengunci lidah agar tidak bicara jelek pada kita,
selusuh penyembuhan penyakit luar. Khasiat huruf Ain adalah untuk meningkatkan kecerdasan anak, untuk menyembuhkan penyakit nafas, menyembuhkan penyakit mata, untuk pengasihan, dan juga pagar gaib saat ritual. Khasiat huruf Fa adalah untuk menyembuhkan penyakit lumpuh, penyembuhan penyakit bisu arit, dan menghancurkan pagar gaib gedung. Khasiat huruf Shod adalah untuk menarik rezeki halal, pagar gaib diri, dan buang sial, mengunci lidah. Khasiat huruf Qaf adalah kewibawaan, menundukkan musuh dan pagar gaib saat ritual. Khasiat huruf Ra adalah untuk melontarkan penyakit pada lawan, menarik rezeki keberkahan untuk kebun ladang sawah, juga untuk mengobati kesurupan dan orang yang terganggu kodam jahat. Khasiat huruf Shin adalah untuk mendamaikan dua orang yang bertikai, membuat kewibawaan, juga untuk mendatangkan hajat. Khasiat huruf Ta adalah untuk menghalau dan mengobati penderita halusinasi, mencegah mimpi buruk saat tidur, mengunci lidah, dan mengusir musuh. Khasiat huruf Tsa adalah untuk mengobati demam, untuk pengasih, menarik simpati, membuat cinta orang, dan untuk mendatangkan hajat. Khasiat huruf Kha adalah untuk menghancurkan perdagangan musuh yang berjualan tidak sehat, menundukkan musuh, membubarkan kumpulan kemaksiatan. Khasiat huruf Sal adalah untuk pengasihan, menarik simpati lawan jenis, merasukkan cinta kasih, meredam kemarahan orang, dan untuk membuat orang jadi gila sementara. Khasiat huruf Do adalah untuk kewibawaan, karisma, dan membakar rumah musuh. Khasiat huruf Do adalah untuk pagar gaib bagi anak dan bayi, untuk menghadapi kerusuhan massa, dan secara umum khasiatnya mirip dengan huruf To. Khasiat huruf Gain adalah untuk pengasihan, memperlancar rezeki, menarik rezeki, mencegah kefakiran, dan untuk kekayaan. Khasiat-khasiat huruf adalah gerak refleksi dan tugas Kodamus penjaga huruf tersebut. Ketika huruf-huruf tersebut digunakan dengan tata cara yang benar, maka Kodamus akan bergerak dengan melaksanakan tugasnya, yaitu untuk keperluan hajat si pembuat raja. Contohnya huruf Ro supaya berkhasiat untuk keberkahan ladang agar buahnya lebat dan selamat dari hama, maka huruf Ro ditulis dengan cara tertentu, yaitu huruf Ro ditulis 200 kali lalu dilebur dengan air dan airnya disiram pada ladang. Bila untuk pengelarisan, maka tata caranya juga berbeda. Intinya adalah Kodamus huruf akan bergerak sesuai tata cara yang digunakan si pembuat raja. Tentu tata caranya harus benar agar bisa difahami oleh Kodamus huruf. Dengan mengetahui sifat-sifat dan unsur-unsur huruf secara mendalam, seseorang bisa meracik raja dengan formulasi huruf, angka, dan simbol khusus agar bisa difahami dimensi gaib dan bisa berkhasiat sesuai yang diinginkan. Lalu, bagaimanakah dengan Wifik? Tentunya, Anda semua sudah pernah melihat Wifik, yaitu formulasi huruf yang dirubah menjadi angka dengan jumlah tertentu dan dimasukkan ke dalam kolom dengan teori taksir yang berurutan dari angka yang berjumlah kecil ke yang besar. Wifik beda dengan raja, namun sumber asalnya dari ilmu ma'rifat huruf. Banyak sekali orang yang menulis Wifik dengan meniru dari buku-buku mojor rambut di pinggir jalan dan akhirnya tidak menuai hasil dari Wifiknya itu, alias nol besar tanpa reaksi. Ini karena buku mojor rambut pinggir jalan banyak yang salah cetak, mungkin hilang satu huruf atau berlebihan, dan kebanyakan orang tidak tahu karena tidak bisa membaca kebenaran Wifik. Dan yang bisa membaca kebenaran Wifik itu benar-benar atau salah memang hanya para ma'rifatul huruf saja. Ilmu ma'rifat huruf adalah ilmu yang wajib bagi penganut ilmu hikmah, karena dalam hal ini seorang ahli hikmah bisa membantu banyak orang dengan membuat racikan huruf dan formulasinya untuk memperlancar hajat khusus.
Gambar ini adalah huruf hijaiyah dan simbol-simbol spiritual berenergi gaib yang sering digunakan dalam formulasi raja dan wifik. Ulama Islam yang terkenal dengan ilmu ma'rifat huruf adalah Imam Ghazali Hujjatul Islam. Beliau ahli dalam wifik hingga beliau terkenal dengan wifik Ghazaliyah. Wifik terbagi menjadi dua, yaitu wifik adadi yang terdiri dari rangkaian angka dan wifik harfi yang terangkai dari huruf-huruf khusus yang dibuat dengan teori taksir untuk menggerakkan kodamus huruf. Demikian sahabat ilmu ma'rifat huruf. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.